Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh sukacita yang luar biasa bagi saya karena masih bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Walaupun kita sekarang dibatasi oleh layar gadget kita masing-masing, tapi saya percaya kasih dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus tidak bisa dibatasi apapun. Amin. Amin. Mari yang siap menjutan sama-sama kita katakan amin. Sama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Come on. Sama-sama kita katakan, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi hadiah. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi hadiah. Kesesakan, Kau beri kelegaan di dalam kesedihan. Kau beri penghiburan, kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Oh, fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Bapak Ibu saja katakan, Kau beri, amin, di dalam kesedihan. Kau beri penghiburan, kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Oh, fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Serahkan haleluya, serahkan haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada hari ini, mari kita saksikan info sepekan GBI Menara Kawanan Domba. Berikut adalah satu link untuk semua. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi mengenai GBI MKD, dapat mengaksesnya melalui satu link untuk semua. GBI MKD sekarang telah mempunyai website official resmi dengan alamat sebagai berikut: www.gbimkd.id, www.gbimkd.id. Doa dan harapan kami kiranya dengan informasi-informasi yang terdapat di website tersebut dapat membantu Bapak Ibu dalam mengenal Tuhan dan gerejanya lebih lagi. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus yang mengasihi gerejanya, sehingga gereja GBI MKD sudah mempunyai aplikasi Android yang bernama gbimkd.apk. Aplikasi ini kelak akan memudahkan pihak gereja untuk mengirimkan notifikasi penting sehubungan dengan kegiatan gereja langsung ke HP Bapak Ibu.
Kami informasikan juga bahwa aplikasi gbmkd.apk ini sudah dalam proses pendaftaran di Google Play Store, dan setelah resmi di Play Store, Bapak Ibu akan segera kami infokan kembali lewat berita berikutnya. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendownload aplikasi ini, dapat menghubungi GBM Kode Call Center. Seluruh kegiatan ibadah GBMKD akan dilaksanakan secara online per tanggal 24 Juni 2021 sampai batas waktu yang akan diumumkan selanjutnya via call center GBMKD. Diadakan ibadah bersama via Zoom hari Minggu 18 Juli 2021 jam 10 pagi. ID-nya 777552407 dengan password GBIMKD, dan Bapak Ibu dihimbau untuk open kamera. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, dapat memberikan persembahan secara contactless melalui scan barcode berikut ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya Kau saja Tuhan yang layak kami tinggikan, kami puji dan kami sembah. Mari kita siapkan hati kita. Sama-sama kita katakan. Sungguh-sungguh lagi katakan. Mari kita sembah Tuhan. Holy, worthy is your name, O Lord. Worthy is your name, O Lord. You are holy, you are holy. Worthy is the Lamb.
shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Pierced hands washed me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God. Sama-sama katakan, darling of heaven, crucified. Worthy is your Lamb. Oh, worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. Oh. Mari sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Sorakan haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Biarlah sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan selalu ada melingkupi kita. Mari sebelum mulai ucapkan shalom juga kepada rekan-rekan kita yang di atas, kotak bawah, kiri, kanan. Lalu katakan shalom kepada mereka. Ayo Bapak Ibu, shalom, shalom, shalom. Yang sudah boleh berikan tepuk tangannya yang kenceng buat Tuhan kita yang baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan belajar satu topik tema khotbah melanjutkan tentang kuasa otoritas orang yang percaya. Topik tema khotbah yang Tuhan beri kepada saya adalah mengenai peperangan rohani. Tapi peperangan rohani ini bukan hal yang biasa Bapak Ibu, yaitu peperangan rohani melawan, perhatikan, melawan doa kita sendiri. Wow. Jadi melawannya itu melawan doa kita sendiri, melawan diri kita sendiri Bapak Ibu. Kok bisa sih? Mari kita belajar Bapak Ibu ya. Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tuhan berbicara kuat kepada kita hari ini. Janganlah kamu khawatir dan berkata. Ayo sekali lagi ikuti saya. Janganlah kamu khawatir dan berkata. Sekali lagi Bapak Ibu. Janganlah kamu khawatir dan berkata. Mengenai apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang nanti akan kita pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Tuhan kita adalah Allah El Shaddai. Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan Bapak, Ibu, dan saya. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Setuju, berikan sorak-soranya yang kuat bagi Tuhan kita. Kita akan ditolong Tuhan secara ajaib. Tetaplah demikian. Kita akan diberkati Tuhan secara ajaib. Tetaplah demikian. Tuhan akan pelihara kita secara ajaib. Tuhan yang sudah pelihara bangsa pilihan Tuhan umat Israel di tanah Goshen. Pada saat wabah itu mengamuk. Demikianlah hal yang sama. Tuhan pelihara kita. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit hari-hari terakhir ini. Percaya, katakan yes. Sekali lagi, janganlah kamu khawatir dan berkata. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Ada kalanya Bapak Ibu ya, dalam kehidupan kita. Kita merasa nggak terlalu penting untuk berhati-hati dalam setiap kalimat. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut lidah kita. Kita anggap itu nggak terlalu penting sehingga ada masanya kadang kita melepaskan begitu saja perkataan-perkataan kita. Bahkan di luar sana ada yang lebih ngeri lagi Bapak Ibu. Ada orang-orang yang merasa biasa.
untuk mengucapkan hal-hal yang negatif, melepaskan hal-hal yang negatif yang berasal dari emosi dia yang negatif, dari pikiran dia yang negatif. Dengan begitu mudahnya mereka melepaskan. Kenapa? Karena mereka merasa itu tidak terlalu penting. Padahal hari ini Tuhan mau ajarkan kita sesuatu bahwa itu amat sangat penting. Yang pertama-tama Bapak Ibu, ketahuilah, pada saat kita berbicara, pada saat kita ngomong, saya pakai bahasa Indonesia sehari-hari aja Bapak Ibu ya, biar lebih mudah dicerna. Itu sesungguhnya adalah momen atau saat di mana kita sedang melatih iman kita. Jadi apa yang kita keluarkan, ya itu iman kita Bapak Ibu. Dan pada saat kita bicara, kita ngomong, itu sesungguhnya juga berbicara sedang melatih pengendalian diri kita. Matius 6 ayat 31, Tuhan menyingkapkan kepada kita. Ayat yang baru saja kita baca bahwa ada sebuah titik poin di mana pikiran itu menjadi perkataan. Pikiran itu menjadi kenyataan, menjadi milik kita Bapak Ibu. Dan ketahuilah, sebuah pikiran akan menjadi milik kita. Kapan? Ketika kita mulai mengucapkannya keluar dari mulut kita. Saya ulangi. Pikiran, entahkah itu positif, entahkah itu negatif, akan menjadi milik kita pada saat kita mengucapkannya keluar dari mulut kita. Kalau Bapak Ibu ngerti tentang hal ini, makanya Tuhan berkata, Tuhan bilang begini, janganlah kamu khawatir, pikiran, perasaan, emosi, dan berkata. Nah, dilanjutkan dengan kata-kata Bapak Ibu. Kenapa? Sebab begitu dia mulai berkata-kata, apa yang dia pikirkan itu bisa jadi. Karena itu melepaskan kuasa tentang iman dia Bapak Ibu. Kita tidak bisa mencegah segala pikiran melintas dalam pemikiran kita. Tetapi kita bisa mencegah pikiran tersebut menjadi milik kita, Bapak Ibu. Yang dimaksudkan tentu saja adalah pikiran-pikiran yang negatif, emosi yang negatif itu. Kenneth E. Hagin, seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa di Amerika. Dia bilang begini, Bapak Ibu, perkataannya menjadi terkenal. Anda tidak bisa mencegah burung terbang di atas kepala Anda, tetapi Anda bisa mencegahnya untuk mendarat di sana dan membangun sarang di atas kepala Anda. Setuju? Katakan amin. Pikiran-pikiran negatif itu akan datang seperti burung, Bapak Ibu. Dan dia tidak usah diundang, dia akan datang. Tetapi kita tidak perlu menerimanya. Saya ulangi, kita tidak perlu menerimanya. Mereka atau pikiran-pikiran negatif itu tidak perlu menjadi bagian dari diri kita. Caranya gimana? Jika kita tidak mengatakannya, saya ulangi, jika kita tidak mengatakannya, maka itu tidak akan menjadi milik kita. Ingat Tuhan bilang, janganlah kamu khawatir, pikiran, perasaan, dan berkata. Itu titik poin Bapak Ibu. Jika kita tidak berkata, kita tidak mengatakannya, pemikiran yang negatif itu, emosi, perasaan yang negatif itu tidak akan menjadi milik kita. Saya teringat beberapa tahun yang lalu setelah jadi hamba Tuhan full time, saya mendapati bahwa putri bungsu kami mulai kehilangan pendengarannya. Apa yang terjadi pada masa itu Bapak Ibu? Tiba-tiba pikiran-pikiran negatif itu berkecamuk. Emosi yang negatif itu berkecamuk. Ada pikiran duka cita. Karena putri bungsu kami hari itu masih kecil sekali. Seingat saya dia masih SD Bapak Ibu. Bagaimana dengan masa depan dia? Ketakutan mulai mencekam. Kalau dia jadi tuli, apa yang terjadi? Ada kepanikan yang luar biasa, sudah didoakan begitu rupa. Kalau Bapak Ibu pernah dengar kesaksian kami, itu sudah didoakan bermacam-macam metode. Tapi dia tetap tidak bisa mendengar dengan cukup baik. Dan masa-masa itu, iblis, dia mencoba untuk melepaskan emosi yang negatif, pikiran yang negatif, khususnya tentang putri bungsu saya. Saya adalah manusia sama seperti Bapak Ibu. Saya sama seperti orang-orang yang lain. Tetapi kasih karunia Tuhan itu dinyatakan. Mujizatnya dinyatakan.
Hari ini saya mau kasih tahu anak ini sudah besar dan dia sebentar lagi akan menikah, dia sudah jadi dokter dan dia sembuh secara ajaib. Mari kita berikan sorak-sorai yang kuat buat Tuhan kita yang baik. Jangan biarkan burung-burung yang jahat atau pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang negatif itu bersarang di atas kepala kita, Bapak Ibu. Itu ada di bawah kendali kita. Tapi setan itu memang dia jahat luar biasa. Dia pencuri, pembunuh, dan pembinasa, Bapak Ibu. Setan itu selalu mengirimkan berbagai pemikiran, perasaan, dan sikap yang negatif melintas di hati dan pemikiran kita. Jadi hari ini, perhatikan Bapak Ibu. Bagaimana kita mencegah agar benih-benih yang jahat itu tidak berakar dalam hidup kita. Apalagi bertumbuh. Apalagi sampai kemudian menghasilkan buah atau panen yang negatif. Buah yang pahit yang setan inginkan. Jawabannya adalah sederhana. Bagaimana mencegahnya? Firman Tuhan jelas berkata, janganlah kamu khawatir dan berkata. Hati-hati sejak hari ini dengan apa yang kita ucapkan. Kita tidak bisa mencegah pikiran negatif itu datang. Karena dia nggak diundang pun dia akan datang pada waktunya. Tetapi saya ingatkan, itu tidak akan jadi milik kita, kecuali kita mulai mengucapkannya. Kalau kita nggak mengucapkannya, maka itu nggak akan jadi milik kita. Tapi waktu kita mulai menyatakannya, lisan ngomongin hal-hal negatif itu Bapak Ibu, maka hal negatif itu menjadi milik kita. Dan celakanya adalah, kuasa negatif itu akan segera membombardir hal-hal yang baik yang ada dalam hidup kita. Jadi hari ini, sebelum saya lanjutkan, kita perlu untuk mengambil sikap ini. Ayo taruh tangan, salah satu tangan di hati Bapak Ibu. Katakan demikian, saya menolak. Ayo yang kencang. Saya menolak. Sekali lagi, saya menolak untuk mengucapkan atau berbicara atau ngomong sesuatu, apapun itu, yang bertentangan dengan firman Tuhan, bertentangan dengan iman yang saya percayai. Saya menolak hal tersebut dalam nama Tuhan Yesus. Semua sepakat sama-sama berkata, amin. Yes, mari kita berikan sorak-sorai lagi buat Tuhan kita yang baik. Kita sudah belajar, ingatlah, poin yang pertama. Saat kita bicara ngomong, itu adalah saat atau momen yang sangat penting untuk kita melatih iman kita. Untuk melatih pengendalian diri kita. Amsal 18 ayat 21. Ayo bantu saya baca yang kencang Bapak Ibu. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati seseorang ternyata dikuasai oleh lidahnya Bapak Ibu. Siapa suka menggemakannya, kalau dia ngomongnya digemakannya hidup, maka dia hidup. Sebab buahnya hidup. Tapi kalau dia menggemakannya kematian, maka itulah yang dia akan makan Bapak Ibu. Jadi gini, kita tidak hanya bisa mengucapkan kehidupan. Lalu kita hidup, orang lain juga hidup. Kita juga bisa mengucapkan kematian. Bukan cuma kita mati, orang lain juga mati karena ucapan kita. Menyedihkan Bapak Ibu ya, menyedihkan. Kebenarannya ada begitu banyak orang di luar sana. Lebih banyak melepaskan kematian daripada kehidupan. Kita tidak boleh demikian Bapak Ibu. Kita akan jadi orang yang menentang diri kita sendiri. Dengan perkataan kita sendiri yang negatif. Tidaklah boleh demikian. Biarlah lidah itu kita tundukkan, bukan kita yang ditundukkan oleh lidah. Dalam arti kata, biar dari mulut kita hanya keluar perkataan-perkataan yang membangun, bukan meruntuhkan. Sepakat, katakan amin. Perkataan itu penting. Ikuti saya sama-sama. Perkataan itu penting. Yang kedua, Bapak Ibu, mengenai peperangan rohani melawan doa sendiri. Apa sih Pak maksudnya peperangan rohani, Bu, melawan doa sendiri? Gini maksudnya itu gini Bapak Ibu. Seseorang mendoakan satu hal, tetapi kemudian dia berbicara untuk menentang doa dia sendiri. Gimana? Oh begini, saya kasih contoh ya.
Misalkan dia berdoa mungkin untuk pemulihan keluarga, pemulihan pernikahan dia. Tapi di sisi lain, orang ini yang tadi berdoa untuk pemulihan keluarganya, pemulihan pernikahan, ia terus-menerus mengkritik keadaan rumah tangganya, mengkritik keadaan pasangannya, anak-anak keluarganya. Ia mengacaukannya. Ia terus-menerus berbicara negatif tentang pernikahannya. Apa yang terjadi pada saat itu? Sesungguhnya ia sedang melepaskan kuasa rohani yang negatif, yang disebut kematian, yang akan melawan apa yang sedang dia doakan. Jadi dia doa sungguh-sungguh, Tuhan selamatkan pernikahan kami, pulihkan keluarga kami. Dia doa dengan berderai-derai air mata, biar anak-anak kembali mengasihi Tuhan, keluarga kami bersatu, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan waktu dia berdoa, minta Tuhan pulihkan, minta Tuhan tolong, minta Tuhan menyatukan kembali keluarga mereka. Tetapi dalam hidupnya sehari-hari, dia banyak kritik, Bapak Ibu. Di rumah dia melepaskan emosi yang negatif, dia berkata hal-hal yang negatif terhadap pasangannya, terhadap anak-anak, terhadap keluarga, bahkan termasuk terhadap peliharaan di rumah. Nyamuk aja dia marahin, Bapak Ibu. Dia terus mengeluarkan emosi-emosi yang negatif. Mari saya informasikan, itu artinya dia sedang berperang. Dia melawan yang disebut doa dia sendiri. Bahkan meskipun Tuhan bergerak demi orang ini, dan Tuhan begitu rindu untuk memulihkan dia, tetapi sayang sekali orang yang bersangkutan ini, dia justru melepaskan kuasa rohani yang negatif, yang bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Dengan ucapan-ucapan dia yang negatif, dia melepaskan kematian. Berhati-hatilah Bapak Ibu. Jadi bagaimana dong Pak? Misalkan kembali lagi contoh tentang keluarga. Pernikahan atau anak-anak sedang nakal-nakalnya begitu. Jadi kalau ada orang bertanya gitu, saya harus ngomongnya apa gitu? Apakah saya harus berbohong gitu dan berkata, oh ya semuanya baik-baik aja gitu, nggak ada masalah di keluarga, nggak ada masalah di Indonesia. Apakah itu yang dimaksud supaya saya berbohong? Berbohong untuk apa? Berbohong untuk kebaikan? Perhatikan Bapak Ibu yang terkasih, bukan semacam itu. Saya ulangi ya, bukan semacam itu yang dimaksudkan. Intinya adalah, harap yang mendengar perhatikan supaya tidak salah paham. Intinya kita perlu berhati-hati. Berhati-hati dalam berbicara. Tidak salah untuk mengucapkan fakta. Jangan kita berkata, oh segalanya sempurna. Segalanya oke-oke, segalanya baik-baik saja. Padahal kenyataannya tidak demikian. Kalau kita berkata segalanya sempurna, padahal kenyataannya tidak sempurna, kita berbohong. Dan bohong-bohong itu dosa, Bapak Ibu. Bukan begitu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah begini. Waktu kita bicara, waktu kita ngomong Bapak Ibu, kita sedang melatih iman kita. Kita melatih pengendalian diri kita. Jadi kita bisa aja bicaranya begini. Ya, ada masalah, benar ada masalah, tetapi titik. Nah, titik-titiknya ini Bapak Ibu lanjutkan dengan apa yang kita percayai. Saya kasih contoh ya. Tidak masalah untuk berkata, begini masalahnya. Dan masalah itu nggak usah diekspos Bapak Ibu. Itu pribadi Bapak Ibu dengan Tuhan. Bahkan teman baik belum tentu bisa nyimpen rahasia Bapak Ibu dengan baik. Jadi berkomunikasilah sama Tuhan yang baik. Yang tahu bagaimana memperhatikan kehidupan kita. Jadi kalau ada orang tanya, kamu ada masalah ya? Kamu ada persoalan ya? Kamu begini. Jawab sepotong aja Bapak Ibu. Persentasenya kecil sekali. Katakan, ya memang ada masalah, tetapi saya percaya. Nah, perkataan tetapinya ini penting loh Bapak Ibu. Tetapi saya percaya, mujizat masih ada. Segalanya akan dibereskan. Katakan yes. Jangan dibalik Bapak Ibu ya, saya percaya mujizat akan ada, Tuhan bersama dengan saya. Tetapi masalahnya ini terlalu berat. Lalu mulai sebutin pasangan, anak, menantu, cucu, mertua, semuanya disebutin Bapak Ibu. Jangan dibalik. Sebut masalahnya pendek saja, lalu nyatakan iman kita yang lebih panjang di hadapan Tuhan dan sesama kita. Itu namanya kita berhati-hati dalam berbicara.
Kadang-kadang kita hanya perlu mengakui faktanya, Bapak Ibu. Ya, begitu memang. Tetapi jangan stop di situ. Lanjutkan dengan perkataan iman kita. Katakan yes. Contoh ya, saya memang punya masalah. Saya sedang bergumul dengan penyakit ini. Udah begitu. Tetapi, nah sekali lagi tetapi ini penting. Saya percaya. Ngomong begitu Bapak Ibu. Bahwa saya akan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bukan untuk kesombongan Bapak Ibu. Banyak orang mungkin berkata, itu sombong, itu over apa, begitu, over confidence begitu. Bukan Bapak Ibu, bukan. Ini iman. Orang juga tahu kok kalau kita ngomong dengan tulus atau kita mau ngomong dengan bangga-bangga, mungkin bahasa Jermannya action-actionan gitu. Bukan Bapak Ibu. Tapi ini pernyataan iman kita. Orang tahu kok. Kita memang sedang bergumul, tapi kita mengucapkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Jangan takut dan jangan terkecoh. Teruslah memperkatakan iman, teruslah mengendalikan diri kita dengan perkataan kita. Kita perlu, Bapak Ibu, terus-menerus sadar akan kebenaran kata-kata kita. Bisa melepaskan kehidupan, bisa melepaskan kematian, tergantung kita. Saya mau ingatkan. Jangan berperang melawan doa sendiri. Kasih tahu kiri kanan atas bawah. Kamu jangan berperang melawan doa kamu sendiri. Awasi mulut kita. Awasi mulut kita. Dan ucapkan kehidupan. Mazmur 141 ayat yang ketiga. Awasi mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Kita akan memakan buah dari perkataan kita, Bapak Ibu. Yuk kita baca Amsal 18 ayat 20, Bapak Ibu. Mari bantu saya baca yang kuat. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Wow. Setiap kata yang kita ucapkan adalah benih yang akan menghasilkan buah. Sesuai dengan jenisnya. Jika kita ngomel, kita ngeluh, kita mengucapkan hal-hal negatif, hal-hal buruk, emosi yang negatif itu keluar, maka ketahuilah, itulah jenis buah yang kita akan makan kelak dari perkataan yang negatif tersebut. Tapi kalau kita memperkatakan iman, memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan hal-hal yang positif, buah yang baik itu juga yang akan kita makan. Sekali lagi, yuk perhatikan. Kita nggak bisa mencegah masalah untuk datang. Ingat, tetapi kita bisa mencegah agar masalah-masalah tersebut, pikiran-pikiran yang negatif tersebut, emosi yang negatif tersebut, tidak mendominasi kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita mengucapkan hal yang benar. Mengucapkan hal yang positif. Hal-hal yang berorientasi pada firman Tuhan. Kata-kata kita itu penting, Bapak Ibu. Kita nggak bisa cegah masalah. Tapi masalah itu kita bisa cegah tidak mendominasi kita. Kita tidak bisa mencegah pikiran-pikiran yang berterbangan melintas, termasuk pikiran yang jahat, pikiran yang negatif, pikiran yang mencekam, pikiran yang menakutkan itu untuk melintas di pemikiran kita. Tapi kita bisa cegah agar pikiran itu tidak bersarang di atas kepala kita dengan cara bagaimana? Kita ucapkan hal-hal yang benar. Kita ucapkan hal-hal positif. Kita ucapkan firman Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu ingat rencana si jahat dalam peperangan rohani ini. Ingat Bapak Ibu ya. Setan itu, dia mengambil keuntungan dari kata-kata yang kita ucapkan. Matius 12 ayat 37 berkata, karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Saya ulangi. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Iblis tahu ayat ini, Bapak Ibu. Ingat ya, waktu iblis mau menjatuhkan Yesus Tuhan kita wujud manusia, dia memakai ayat. Dia tahu, kalau manusia ngomongnya salah, dia bisa dihukum, Bapak Ibu. Jadi apa yang iblis lakukan? Dia kerja nih tiap hari aktif Bapak Ibu. Dia bukan pasif ya, dia aktif Bapak Ibu. Untuk apa? Setiap hari dia
pengennya tuh gini, dia mengeraskan hati orang-orang, dia butakan mereka dari kebenaran Injil sehingga mereka tidak dibebaskan. Contohnya, udah nggak usah ikut kebaktian lah, nanti aja. Udah kamu nggak usah terlalu ekstrim lah. Udah ngapain sih baca Alkitab, ngapain sih nyanyi-nyanyi puji Tuhan, ngapain sih doa, udahlah jangan terlalu fanatik lah. Dia mencoba mengeraskan hati orang-orang. Dia coba untuk membutakan orang-orang dari kebenaran Injil. Supaya apa? Supaya terang Tuhan itu nggak nampak, Bapak Ibu. Iblis itu ya, dia secara agresif, Bapak Ibu. Dia kejar, dia berusaha hancurin orang-orang. Salah satu alasan, Bapak Ibu ngerti nggak? Kenapa musuh iblis itu, dia memiliki benteng yang seperti itu begitu banyak pada orang-orang? Kenapa? Karena orang-orang itu, mereka belum menyadari bahwa mereka berada dalam peperangan rohani. Tapi syukur kepada Tuhan, hari ini kita terus-menerus disadarkan. Setiap hari, bahkan setiap saat, kita ada dalam peperangan rohani. Ayo tunjuk tangannya ke atas, bawah, kiri, kanan lagi, katakan, kamu ada dalam peperangan rohani. Ayo, kamu ada dalam peperangan rohani. Kamu ada dalam peperangan rohani. Berjaga-jagalah. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu masih bersemangat? Ayo yang masih bersemangat, berikan tepuk tangannya dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Ayo Bapak Ibu yang kuat, ayo, jangan ragu. Sekalipun ibadah online. Yang ketiga, lukiskanlah gambaran yang baik. Apa sih yang dimaksudkan dengan lukiskan gambaran yang baik? Gini loh Bapak Ibu. Iblis itu, dia tahu waktunya sudah singkat. Dia tahu sebentar lagi semua akan selesai. Jadi dia sekarang ini sedang mati-matian memakai media sosial. Dia memakai medsos, Bapak Ibu. Hari-hari terakhir ini lebih membabi buta karena pandemi begitu bergelora. Banyak orang ada di rumah, banyak orang punya lebih banyak waktu daripada hari-hari sebelumnya. Iblis itu dengan gencarnya memakai tayangan media sosial. Apa aja, bukan cuma YouTube. Bahkan tayangan-tayangan televisi yang bisa dibeli online, Bapak Ibu. Dia pakai itu semua. Dia memakai banyak tayangan medsos itu. Untuk apa? Untuk menghancurkan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Untuk menghancurkan lebih banyak lagi kehidupan orang-orang di muka bumi ini. Iblis itu, dia sedang menguatkan pengaruhnya. Dia sedang menguatkan kendalinya atas orang-orang. Dia pakai medsos untuk apa? Untuk menjejalkan makanan ketidaksalehan yang terus-menerus dalam hidup seseorang. Misalnya seksualitas yang menyimpang, apalagi kekerasan. Coba lihat, baku bunuh, darah muncrat, pala dipotong, tusuk, darah di mana-mana, balas dendam. Itu kayaknya udah jadi makanan sehari-hari dan biasa di tayangan media sosial. Percecokan, bahkan untuk hal-hal yang sepele, Bapak Ibu, sepele banget, tapi bisa baku bunuh begitu rupa. Kebencian, bahkan masalah hal-hal yang disebut sara pun dia pakai, Bapak Ibu. Dan sarkasme, kata-kata yang menghujam, kata-kata kritik, kata-kata fitnah, dia pakai di media sosial itu, Bapak Ibu. Hari ini dengarkan, jika kita, ayo perhatikan, konsentrasi. Jika kita mengizinkan kotoran jenis ini dicurahkan dalam rumah kita, dalam hidup kita secara pribadi, maka setan akan menggunakannya dalam rumah saudara, dalam hidup saudara, dalam hidup kita. Tiba-tiba saja di rumah jadi kayaknya nggak enak. Tiba-tiba saja kok kayak ada panas hati di rumah. Bisa jadi karena Bapak Ibu baru saja menonton tayangan kekerasan. Tiba-tiba kok perasaan jadi nggak enak. Karena Bapak Ibu mungkin saja baru nonton film horor dan film-film yang menyimpang yang lain yang disebut tidak saleh. Bukan medsosnya yang jahat. Bukan setelah ini Bapak Ibu berkata, wah aku jadi pertapa aja di gunung, di goa gitu. 30 hari, 30 malam gak keluar-keluar. Bukan begitu Bapak Ibu, bukan ya. Bukan medsosnya yang jahat. Tuhan sendiri menggunakan medsos ini sedemikian dahsyatnya untuk memperluas kerajaannya. Saya juga pakai medsos, Bapak Ibu. Di usia yang sekarang ini juga masih aja bikin-bikin sesuatu di media sosial. Bahkan kita baru saja merilis website kita. Nanti Bapak Ibu kunjungi ya, www.gbimkd.id atau disebutnya ID Indonesia, ID Bapak Ibu. www.gbimkd.id. Saya bikin sederhana tapi biar menjadi berkat bagi banyak orang. Pakai media sosial, Tuhan juga pakai Bapak Ibu. Masalahnya adalah gini, setan juga pakai.
Bahkan setan pakai mayoritas dari program mereka di media sosial itu untuk apa? Bukan untuk membangun, sama sekali bukan membangun, tapi untuk menghancurkan kehidupan orang-orang. Mari saya mau jelaskan, ayo konsentrasi. Beberapa orang mungkin berpikir demikian, kalau saya mau kebal, saya bisa nonton ini tuh, saya bisa nonton itu, dan hal tersebut, tontonan tayangan itu tuh tidak mempengaruhi hidup saya, nggak ada pengaruhnya apa-apa. Sayang sekali, sesungguhnya orang yang berpikir demikian, mereka sesungguhnya sudah tertipu Bapak Ibu. Karena itu bertentangan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk. Pergaulan yang buruk ini bukan cuma karena orang ke orang, tapi orang ke medsos. Itu juga disebut dia bergaul dengan media sosial, Bapak Ibu. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Firman tetap firman, tak terbantahkan Bapak Ibu. Dan ini pasti jadi Bapak Ibu. Kita atau mungkin ada orang yang meyakinkan diri dia bahwa dia nggak mungkin dirusakkan. Dia nggak mungkin terpengaruh, tapi sayang sekali. Firman menyingkapkan sebaliknya. Engkau pasti terpengaruh. Kita tidak bisa memelihara keseimbangan rohani kita. Sementara kita sendiri menyerahkan mata kita. Kita melukiskan gambaran-gambaran dalam hidup kita sesuatu yang disebut ketidaksalehan. Pemazmur Raja Daud dia berkata demikian. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Orang yang sudah banyak makan asam garam yang namanya Raja Daud ini Bapak Ibu. Dia tahu apa artinya tangisan. Dia tahu apa artinya pertobatan. Dia tahu apa artinya kembali kepada kasih yang mula-mula. Menjelang akhir dari masa-masa hidupnya dia berkata, tiada kutaruh perkara di hadapan mataku, di depan mataku perkara dursila. Karena dia tahu bagaimana jahatnya setan itu. Kalau sampai seseorang membuka celah lewat gambaran lukisan yang negatif dalam kehidupannya. Ketahuilah Bapak Ibu, salah satu alasan kenapa kita lihat ya, sekarang ini begitu banyak kekerasan, perbuatan amoral di tengah-tengah masyarakat, bukan cuma Indonesia, tapi bangsa-bangsa. Kenapa? Karena ada begitu banyak tayangan, gambaran, lukisan, kekerasan, perbuatan amoral yang ada di media-media sosial. Gambaran-gambaran itu dibuat inspirasinya dari siapa? Dari setan iblis roh jahat itu. Gambaran itu dilukiskan dalam hati dan hidup seseorang. Lalu dia jadikan film, dia jadikan movie, dia jadikan drama, dia jadikan kartun atau apa aja. Lagu-lagu begitu dan itu kemudian keluar Bapak Ibu. Keluar dan masuk merusak kehidupan seseorang. Kenapa orang itu rusak? Karena gambarannya sudah dirusak. Bapak Ibu masih ingat? Kita ini, ayo fokus ya, fokus. Kita berikan dulu tepuk tangan dulu yang kencang yuk buat Tuhan kita yang baik. Kita nggak bisa dicobai dengan apa yang tidak kita pikirkan. Ibrani 11. Ingat-ingat firman-firman yang kemarin Bapak Ibu. Tapi kalau sesuatu itu kita pikirkan secara konsisten, entah itu ketakutan, kekhawatiran begitu, maka cepat atau lambat dia akan menjadi apa yang kita katakan. Lalu kemudian setelah kita katakan, kita akan lakukan hal-hal yang negatif itu. Hati-hati Bapak Ibu. Berhati-hatilah. Tuhan di awal sudah bilang kepada kita, janganlah kamu khawatir dan berkata. Pikiran, emosi diperkatakan. Janganlah semacam itu. Segala hal yang kita lakukan, segala hal yang kita katakan, sesungguhnya saat itu kita sedang melepaskan kuasa Bapak Ibu. Baik kuasa Tuhan ataupun kuasa setan. Itu sedang dilepaskan waktu kita ngomong Bapak Ibu. Waktu kita lakukan sesuatu, itu kuasa sedang dilepaskan. Musuh kita, ingat ya, dia itu kuasa yang aktif. Iblis itu dikatakan demikian, dia itu berjalan keliling. Dia tuh nggak diem pasif gitu Bapak Ibu. Ya mungkin 1 Petrus 5 ayat 8 ini sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mungkin ada berkata, ya tapi dia singa ompong. Mungkin begitu Bapak Ibu. Tapi saya kasih tahu. Dia mau ompong kah atau dia tidak ompong, dia singa dan singa tetaplah singa. Dan dia tidak berdiam diri Bapak Ibu. Dia berjalan keliling. Artinya dia aktif tiap hari, tiap saat. Tiap detik dalam kehidupan kita. Dia, iblis itu hendak
mencari orang yang dapat ditelannya. Orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, kita semua sudah dimerdekakan, kita semua sudah dibebaskan. Mari kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Pencuri datang, Yohanes 10 ayat 10, hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Tuhan Yesus datang supaya kita semua punya hidup dan punya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu pernah lihat burung yang masukin kepalanya ke dalam pasir gitu? Pada saat dia ngalami masalah, persoalan, memasukkan kepala kita dalam pasir. Lalu kita berkata, saya nggak percaya, sedang ada peperangan rohani. Saya nggak percaya. Saya tetap akan lanjutkan hidup saya tanpa peperangan rohani, sama seperti sebelumnya. Saya kasih tahu, kalau ada orang berpikiran semacam itu, sesungguhnya dia sudah dikalahkan. Pemikiran semacam itu tidak akan mengubah keadaan. Itu hanya berarti bahwa dia telah menjadi salah satu korban. Sesungguhnya keuntungan bagi kita kalau kita menyadari bahwa dalam realita hidup ini ada peperangan rohani. Dan kita harus lakukan penyesuaian-penyesuaian yang penting. Salah satunya adalah melukiskan gambaran yang baik dalam kehidupan kita. Ayo kita berikan dulu sorak-sorai yang kuat buat Tuhan kita yang baik. Mari Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya mau bikin komitmen bersama-sama dengan Bapak Ibu. Bahwa demikian, saya tidak akan menonton apapun yang dursila. Mari yang mau angkat tangan, angkat hati di hadapan Tuhan. Taruh satu tangan di hati Bapak Ibu. Angkat tangan yang satu lagi di hadapan Tuhan. Katakan demikian. Saya tidak akan menonton apapun yang dursila. Saya menolak melukiskan gambaran nafsu, kemarahan, amoral, kebencian, percecokan, pembunuhan, kekerasan, apapun itu yang negatif dalam diri saya. Saya menolak melukiskan semua gambaran itu. Saya menyadari bahwa setiap kali saya membuka diri untuk hal-hal tersebut, ada kuasa rohani yang negatif di sana yang menunggu untuk memperoleh jalan masuk untuk menyerang hidup saya. Dan sekarang saya nyatakan dengan anugerah dan kasih setia Tuhan, saya tidak akan memberikan iblis akses apapun dalam hidup saya. Biarlah semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang disebut kebenaran dan patut dipuji, itu yang saya pikirkan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan dan hati kita di hadapan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia berbuah pada musimnya. Tidak layu daunnya. Apa saja yang dia kerjakan. Ya, apa saja yang dia kerjakan dijadikan Tuhan Yesus berhasil. Tahun ini juga, biarlah jadi. Bapak Ibu ditolong Tuhan secara ajaib. Diberkati secara ajaib. Disembuhkan secara ajaib. Dipelihara secara ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua percaya, sepakat dengan firman ini sama-sama berkata, Amin.